Hai, kembali lagi di channel Pro Kontra. Don't forget to comment, share, like, and the very important things, jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel kita agar kita terus semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat yang akan dikemas ala milenial. Jadi, biasanya opening video dibuka sama Nawiro Haki. Tapi, biar kalian gak bertanya-tanya, kamu nanya gitu. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya gitu. Kenapa partner aku untuk nge-konten kali ini udah beda. Jadi aku akan jelasin dulu kepada kalian gitu ya, alasannya kenapa aku kontennya udah nggak sama Nawiro lagi. Tapi aku harus sertakan dulu nih alasannya kenapa Nawiro udah nggak konten lagi bareng aku. Jadi karena alasan dia lagi sibuk untuk pendidikannya dan kita nggak punya waktu yang ketemu gitu loh untuk melanjutkan konten-konten kita agar kita melaksanakan konten-konten yang isu-isu aktual gitu. Jadi aku juga udah minta izin dan persetujuan dari Nawiro untuk melanjutkan dan ambil alih konten pro kontra ini. Oke, semoga Bang Kawan dan Bang Kawati memahami kondisi ini ya. Langsung aja, let me introduce the new talent di YouTube Pro Kontra. Kenalin nih, Rizky Darmawansyah Sihombing. yang akan menemani layar YouTube kalian. Alright, jadi hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Ki? Kita yang lagi hot itu sepertinya tentang Anies ya. Anies yang beberapa hari ini kita lihat di media sosial tuh lagi gencar-gencarnya kampanye seperti itu ya. Nah, jadi menarik untuk kita bahas tindakan Anies ini sebetulnya bagaimana ya perspektif di undang-undang seperti itu. Mungkin itu menarik untuk kita bahas. Oke, kalau gitu kita acak siapa nih yang dapat pro dan kontra antara aku sama Rizky terkait dengan isu yang tadi udah Rizky paparin gitu ya. Antara kita itu pro atau kontra sih terhadap Anies yang katanya curi start kampanye. Mari kita acak dulu bolanya. Oke. Sama. Saya 1, 2, 3. Oh, ternyata saya dapat K. Saya dapat P, artinya saya dapat pro dan Rizky Dan dapat. saya dapat kontra. Alright. Nah, berhubung aku dapat pro, bahwasannya yang dilakukan Anies Baswedan itu bukan curi start kampanye, aku mau disclaimer dulu nih. Kalau aku dapat pro terhadap Anies, ya bahwasannya ya boleh gitu curi start kampanye. It doesn't mean aku tuh pendukungnya Anies gitu loh ya. Walaupun baju aku hari ini tuh udah biru-biru, bukan berarti aku terafiliasi sama Partai Nasdem atau partai manapun. We are neutral. Yes. Ya. Jadi kita mau memberikan pandangan aja. Secara hukum apakah Anies itu curi start kampanye atau enggak? Nah, berhubung aku pro sama Anies nih ya, jadi aku mau disclaimer dulu bahwasannya aku tidak terafiliasi dan juga belum mendukung nih Anies. Aku juga belum tahu visi misinya apa. Jadi aku belum menentukan pilihan aku. Bahwasannya aku pilih si A, si B gitu. Lagian perbandingan calonnya belum ada. Kita belum tahu visi misinya apa. Jadi belum bisa nentuin pilihan sekarang gitu. Jadi aku mau disclaimer dulu. Dan aku dapat yang kontra nih. Aku akan mewakili para bangkangwan dan bangkangwatinya Pak Anies nih yang nggak suka ataupun yang memandang bahwasanya tindakan Pak Anies ini adalah curi start seperti itu. Jadi kaum bangkangwan akan saya wakilkan di sini, oke? Oke, langsung aja nih kita mulai. Menurut aku terkait apa yang dilakukan Pak Anies itu sebenarnya sudah dijamin hak konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar kita nih. Karena ada secara eksplisit 3 pasal di dalam konstitusi yang menjamin untuk itu. Pertama, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Jadi setiap orang itu boleh untuk duduk di pemerintahan, dalam artian kita punya hak untuk maju, go ahead ke situ. Yes. Kemudian terdapat pula pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, atau yang sering kita kenal tuh dengan asas equality before the law gitu ya. Jadi persamaan di muka hukum. Lalu ada lagi pasal 28D ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
Jadi equal, sama dalam pemerintahan. Dan itu juga soal hak apa yang dilakukan Pak Anies itu. Kita kan punya hak untuk memilih dan juga dipilih Yes. gitu. Jadi apa yang dilakukan itu adalah bagian ataupun step-step dia memiliki haknya, menjalankan haknya untuk dipilih gitu ya dalam hal ini. Oke, berarti kan dari yang kamu sampaikan, Sin, bahwasanya setiap orang itu bisa untuk melakukan hal-hal politik seperti itu. Kita diperbolehkan, kita mempunyai hak di situ dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar seperti itu. Nah, tapi kita tetap harus mengedepankan etika dong dalam berpolitik. Karena di dalam Nurholis Majid itu menyampaikan bahwasanya etika itu sebanding dengan moral, sebanding dengan moral. Nah, gini, saya punya perumpamaan deh. Sekarang ini adalah masanya Pak Jokowi masihan seperti itu. Tetapi di satu sisi Pak Anies sudah mulai kampanye di daerah-daerah lain seperti itu, di beberapa daerah. Nah, kalau kita lihat secara moral, apakah itu pantas dilakukan? Kan seperti itu. Tentu itu bertentangan dong dengan moral, dengan dengan etika yang ada di masyarakat seperti itu. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi aku mau mengambil sebuah filosofi nih, Ki. Yes. Bahwasannya nggak ada larangan, berarti boleh gitu. Filosofinya tuh gini, kalau misalnya nih kita mau parkir di pinggir jalan, kalau nggak ada bacaan dilarang parkir, ya berarti boleh gitu. Sama kayak apa yang dilakukan oleh Pak Anies gitu. Nggak ada larangan untuk melakukan semacam kampanye di luar sebelum pelaksanaan pemilu. Itu artinya boleh dilaksanakan. Jadi apa yang tidak dilarang itu boleh dilakukan secara hukum. Oke lah. Dari segi regulasi mungkin tindakan yang dilakukan Pak Anies tidak terlalu tidak ada pengaturan secara khusus seperti itu. Cuman lagi-lagi saya tekankan di masalah etikanya. Di dalam berpolitik itu gini. Saya jelaskan ya. Ini yang menjadi pertaruhan Pak Anies ini adalah untuk memperebutkan posisi orang nomor 1 di Indonesia seperti itu, yaitu presiden seperti itu. Dan langkah dia melakukan kampanye terlebih dahulu itu menunjukkan sikap ketidakkesatriaannya beliau seperti itu. Karena kita tahu orang nomor 1 di Indonesia ataupun presiden itu kan bagaikan orang yang memiliki jiwa kesatria dan sebagainya seperti itu. Ya udah, maksud aku gini, oke lah. Pesta politik sebentar lagi memang 2024 masih lama. Cuman alangkah baiknya ikuti apa yang ditentukan oleh KPU seperti itu. Kita tinggal nunggu aja ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan KPU karena kita harus percaya dan tunduk. KPU itu adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia ini dan memiliki legalitas yang jelas seperti itu. Nah, kalau dibilang soal nggak etis, curi start kampanye gitu ya. Nah, Indonesia kan negara hukum. Itu jelas diatur di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ini kurang lebih penganut positivisme ya sebenarnya. Kalau mau kasih orang sanksi, harus ada dulu regulasinya. Justru Pak Anies itu keluar sudah mempertimbangkan nilai-nilai etis dia tuh. Kan Pak Anies udah habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022. Nah, sudah ada paripurna dari DPRD Provinsi DKI Jakarta bahwa Pak Anies resmi berhenti dari masa jabatannya. Padahal sebenarnya ada perpanjangan masa jabatan sesuai dengan Undang-Undang Pilkada sampai dengan 2024. Nah, ini menarik juga nih nanti kita kaji untuk next session gitu ya, terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah sampai dengan 2024. Nah, tapi kan Pak Anies memilih untuk bergerilya ya. Tetapi dalam keadaan sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies itu salah kalau dia melakukan koar-koar. Dia mau menunjukkan eksistensi dia sebagai bakal calon presiden, tapi belum berhenti dari jabatannya sebagai gubernur. Itu baru salah. Kan nggak boleh seseorang yang menjabat melaksanakan kampanye. Ini kan konteksnya Pak Anies sudah tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi I think it's okay. Oke. Jadi seperti ini ya. Saya katakan lagi bahwasanya pesta politik itu masih 2 tahun lagi. Masih di tahun 2024 seperti itu. Cuman menurut saya dan itu tidak etis untuk dilakukan pada saat sekarang dilakukan kampanye seperti itu. Gini.
Jadi kesan yang ditimbulkan dari tindakan Pak Anies adalah kesan ketakutan untuk menghadapi lawan-lawan politiknya nanti gitu. Jadi terkesannya seperti itu. Padahal kan kalau kita melakukan pencalonan sebagai presiden seperti itu, ada banyak tahapan yang harus dilewati. Dan sampai sekarang pun dari KPU belum ada mengumumkan siapa daftar calon-calon presiden yang sudah diresmikan seperti itu. Registrasi dan pendaftaran juga belum dilakukan seperti itu. Jadi menurut saya ya masih tidak cocok lah untuk dilakukan kampanye untuk saat ini seperti itu. Jadi aku bukan bela nih. Betul itu responnya Pak Anies di media online. Saat dirinya disebut safari politiknya sebagai curi start kampanye, pasal berapa dan peraturan mana yang dilanggar? Kalau kita orang positifis bilang, udah pasnya itu. Oke, jadi kita tahu bersama bahwasanya di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 222 itu juga ada ketentuan bahwasanya seseorang itu bisa mencalonkan diri itu untuk menjadi presiden, ada istilahnya ambang batas, yaitu 20% untuk suara DPR dan untuk 25% suara sah nasional seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat statistik sekarang ini, Partai Nasdem itu memiliki 9%. Nah, 9% nih. Sementara masih butuh banyak suara-suara lain yang agar Partai Nasdem ini bisa menjadi untuk mendaftarkan Anies sebagai kandidat calon presiden seperti itu. Pada saat ini sampai sekarang ini juga kita belum melihat siapa partai-partai koalisi yang menjadi pengusung Anies. Dan sampai sekarang ini juga kita belum melihat siapa wakilnya, siapa calon wakil presiden dia. Itu belum ada terlihat. Jadi dari hal-hal seperti itu juga memperlihatkan bahwasanya itu tidak cocok untuk dilakukan, atau Anies bergerilya sendiri dengan tanpa wakilnya seperti itu nggak cocok. Seharusnya tunggulah ada suatu pengumuman yang resmi seperti itu. Terus, dunia politis itu biasa ya, bisa dibilang kejam lah ya kan. Yang disoroti itu masa cuma Pak Anies aja sebagai bakal calon presiden gitu ya. Padahal nggak jauh-jauh nih, di dekat kita aja, mumpung kita tinggal di Medan gitu ya. Yes. Banyak tuh baliho-baliho, misalnya kayak Puan Maharani, kepakan sayap-sayap kemerdekaan for Presiden 2024. Terus ada lagi Caimin dan seterusnya gitu ya. Balihonya itu besar-besar loh, gede-gede gitu, dipampangkan, terpampang nyata gitu. Nah, kenapa cuman Anies aja gitu loh sebagai bakal calon presiden yang dilapor-laporin lah ke Bawaslu sama ke KPU, dibilang curi start lah. Padahal sebenarnya ada figur-figur politik lain yang juga mempromosikan dirinya untuk semacam cek ombak lah ya, dari partainya siapa nanti yang akan mereka utus untuk menjadi capres perwakilan partainya gitu. Oke, itu tadi fenomena-fenomena yang terjadi di sini ya kan, di lingkungan kita lah, di daerah kita di Medan seperti itu. Tapi gini, ada satu hal yang perlu Pak Anies ingat, bahwasanya saat ini pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu juga belum dibuka seperti itu. Belum ada pendaftaran secara resmi seperti itu. Dan syarat ambang batas dari Partai Nasdem sendiri itu juga belum terpenuhi. Jangan-jangan hal terburuk yang ditakutkan adalah ketika misal pada saat hari H pendaftaran, tetapi Partai Nasdem tidak mencukupi ambang batasnya. Nah, bisa jadi Anies gagal juga di situ untuk jadi presiden seperti itu. Jadi untuk Pak Anies juga nih, mungkin harus siap-siap lah apabila nanti terjadi kemungkinan terburuk pada saat pelaksanaan pemilu nanti, ketika dirinya tidak jadi kandidat di daftar calon presiden seperti itu kan. Karena kita tahu politik itu bisa berubah-ubah dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama juga bisa berubah seperti itu. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, Nah, ya, betul. menyakitkan ya. Sebenarnya Sakit. kasus Nasdem itu pernah terjadi dalam konteks daerah ya, yang disampaikan Rizky, kayak misalnya calon gubernur Sumatera Utara. Ingat gak sih kasusnya Tengku Eri yang akhirnya Nasdem itu justru ninggalin gitu. Padahal Tengku Eri sendiri memang kader murni gitu dari Nasdem, tapi ditinggalkan terakhir
Tengku Eri tidak bisa mencalon karena nggak punya perahu ya di daerah, jadi nggak bisa nyalonin. Tapi kan masih bisa juga potensi Nasdem ini berkoalisi sama yang lain. Misalnya 9% itu dia butuh sekitar 2-3 partai untuk mencapai ambang batas 20% dari jumlah kursi DPR dan 25% dari suara sah nasional yang tadi sudah kamu paparkan kan, Ki. Nah, at the end of this topic, aku mau menyampaikan Bawaslu RI itu sebenarnya udah memutuskan bahwa tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Anies Baswedan. Baik itu yang waktu dia mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu, karena nggak memenuhi syarat material. Jadi laporan dari pelapor itu ditolak. Jelas toh, itu bukan pelanggaran pemilu. Kalau pelanggaran pemilu, harusnya Bawaslu bisa tindak lanjuti. Ini kan belum bisa gitu. Karena belum kewenangan dari KPU maupun Bawaslu. Kemudian kalau Pak Anies sudah lolos verifikasi dan seleksi sebagai calon presiden oleh KPU, baru Bawaslu bisa menjalankan kewenangannya untuk ngawasin tuh Pak Anies sebagai capres gitu ya. Nah, ini kan statusnya belum sebagai calon presiden, tetapi sebagai bakal calon presiden. Jadi jelas itu bukan pelanggaran pemilu. Oke, gini. Saya punya dalil lagi, bahwasanya memang yang saya tekankan itu adalah pelanggaran dalam etika politik dan berakibat kepada kurang etisnya tindakan yang dilakukan Pak Anies. Gini. Semisal nih kamu ini dalam suatu organisasi gitu kan, ada nih kekosongan, belum kekosongan deh. Jadi kayak misalnya dalam organisasi ada mau dilakukan pemilihan ketua organisasi seperti itu. Tetapi masa jabatan ketua yang sekarang ini yang masih aktif ini masih terlampau jauh, masih ada sekitar berapa tahun lagi gitu ke depan. Tapi kamu sebagai calon yang bakalan menggantikan dia, kamu sudah berkampanye gitu. Apakah etis? Bagaimana perasaan yang pada saat itu mencalon? Parahnya lagi, takutnya timbul nanti keributan di masyarakat. Maksudnya Maksudnya ada pengelompokan di masyarakat. Padahal kan suhu ataupun suasana politik itu seharusnya pada saat sekarang belum boleh, belum cocok lah untuk diperlihatkan di masyarakat. Karena masih 2024 loh. Ini masih panjang, perjalanan masih panjang. Masih ada 2 tahun lagi seperti itu. Jadi itu implikasi yang sangat berbahaya dari tindakan Anies. Menurut saya seperti itu. Baik, jadi kita menggunakan dua pendekatan yang berbeda ya. Kalau Yes. saya pendekatan lebih kepada positifis, kalau misalnya apa yang dilakukan Pak Anies itu ya nggak salah gitu, karena memang belum ada regulasinya nih. KPU dan Bawaslu belum berwenang gitu. Sedangkan menurut Rizky ya udah kayak nama artis nih. Menurut Rizky itu tuh sebenarnya melanggar, tapi melanggar etis, bukan peraturan perundang-undangannya gitu, karena belum ada regulasinya. Karena melanggar etis ya, dianggap melanggar etis karena belum masuk tahapan tapi udah curi start gitu. Jadi kita punya dua pandangan berbeda. Jadi itulah tadi dalil-dalil pro dan kontra antara aku sama Rizky gitu ya. At the end of this topic kita mau pakai quotes dulu nih untuk topik ini. Silakan Rizky dulu. Quotes yang menarik mungkin untuk saat ini ya. Teruntuk politisi lah ya, pastinya ya, karena mereka yang akan bertarung di 2024 nanti seperti itu kan. Teruntuk politisi, jangan utamakan kepentingan parpol kok bisa di atas kepentingan bangsa dan negara seperti itu. Jadi harus kepentingan bangsa dan negara dulu yang menjadi patokan. Kalau berani seperti itu. Itu pesan saya, itu quote saya seperti itu. Okay. Kalau Rizky quotes-nya teruntuk politisi, kalau gitu saya juga nih quotes-nya harus teruntuk politisi juga gitu ya, karena sesuai dengan topik yang kita ulas pada hari ini. Nah, teruntuk politisi, ciptakan iklim politik yang sehat ya, karena saling menjatuhkan itu menyakitkan. Alright. Menarik. Jadi gimana nih Bang Kangwan dan Bang Kangwati? Kalian pro atau kontra nih sama Pak Anies yang curi start kampanye? Komen di bawah ya. Komen di bawah. Oke, sekian dulu video kita pada hari ini. See you on the next video. Pro kontra, netralitas tanpa batas.